Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Area Cerita. Seperti biasa, admin mau doain teman-teman dan keluarga agar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Where Your Heart Belongs. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang dimintai tolong oleh sahabatnya dari kecil untuk membantu persiapan pernikahannya. Nah, begitu pulang ke kota asal mereka, wanita ini juga bertemu dengan seorang teman pria yang bekerja di pabrik milik ayahnya. Dan ceritanya mereka berdua pernah memiliki hubungan dekat sebelum wanita ini merantau ke kota New York untuk mencari pekerjaan. Oke, seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Mackenzie yang bekerja sebagai marketing online. Di pesta itu, Mac dan temannya yang bernama Tristan ceritanya lagi mencari klien baru yang ingin menjual produk lewat mereka. Namun karena kemajuan media sosial sekarang ini, orang-orang di pesta itu lebih suka memasarkan produk mereka lewat selebgram cantik yang bernama Jasmine. Di sana, Tristan juga memberi info kalau banyak klien Mac yang beralih menggunakan jasa Jasmine dan memutuskan kontrak kerja dengan mereka. Keesokan paginya, Mac bertemu dengan sahabatnya bernama Olivia yang akan menikah dengan pacarnya yang bernama Stuart. Olivia pun meminta tolong pada Mac agar membantunya dalam mempersiapkan acara pernikahan sebab mereka bertiga berasal dari kota yang sama. Beberapa hari kemudian, mereka berdua akhirnya pulang kampung bersama dan ceritanya si Mac ini belum pernah pulang sejak ibunya meninggal. Dan singkat cerita saat mereka tiba di kota kecil bernama Sweet Grove, mereka mulai membahas rencana pernikahan Olivia. Lalu begitu mampir ke sebuah restoran, Olivia mengatakan kalau sepupunya yang bernama Dylan akan membantu Mac dalam mengurus berbagai persiapan. Ternyata Dylan ini merupakan karyawan ayah Mac dan beberapa tahun yang lalu Mac dan Dylan pernah saling menyukai sebelum Mac merantau ke kota New York. Kemudian saat tiba di rumah, Mac langsung disambut oleh sang ayah yang udah lama banget gak ketemu sama putrinya. Mac pun mulai khawatir pada penyakit jantung sang ayah dan takut akan kambuh lagi karena Elliot masih menjalankan pabrik sirup yang dia kerjakan bersama Dylan. Keesokan paginya, Mac gak sengaja bertemu dengan Dylan yang membuatnya sedikit gugup karena dia terlihat ganteng dari sebelumnya. Di sana, mereka sempat membahas tentang pernikahan Olivia dan beberapa persiapan untuk membuat pesta pernikahan menjadi lebih meriah. Setelah jogging beberapa sentimeter, Mac juga bertemu dengan Olivia yang menunjukkan tempat kenangannya bersama Stu waktu mereka berumur 16 tahun. Olivia lalu mengajak Mac masuk ke gereja kecil yang akan menjadi tempat mereka menikah, dan di sana juga ada Dylan yang lagi menyiapkan dekorasi. Dalam mempersiapkan pernikahannya, Olivia berpesan pada Mac agar nggak membuat pesta yang terlalu meriah. Sebab Olivia dan Stu hanya ingin pesta yang sederhana dan yang paling penting orang-orang terdekat mereka bisa hadir tanpa gangguan apapun. Lalu ketika Dylan kembali ke tempat kerja, Olivia mulai menggoda Mac yang masih terlihat menyukai sepupunya. Olivia juga berusaha menjodohkan Mac dengan Dylan, tapi Mac mengalihkan pembicaraan mereka dengan membahas pesta pernikahan. Kemudian di siang harinya, Mac dan Dylan bertemu di sebuah toko kue yang udah terkenal di kota itu sejak mereka masih kecil. Sayangnya, pemilik toko hanya bisa membuat kue rasa coklat dan vanila, padahal Mac ingin memesan kue pernikahan seperti yang biasa dijual di kota besar. Begitu keluar dari toko kue, Mac tiba-tiba mendapat telepon dari Tristan yang memberi info kalau ada beberapa klien yang masih berminat memakai jasa mereka.
Dengan syarat, Meg harus bisa membuat pesta pernikahan Olivia meriah dan diupload ke sosial media untuk membuktikan hasil kerjanya pada calon klien. Lalu ketika bertemu Olivia, Meg ingin mengundang temannya yang bekerja sebagai DJ untuk menghibur para tamu di pesta pernikahan. Tapi Meg merahasiakan tujuan aslinya kalau dia ingin menggunakan pesta pernikahan Olivia sebagai bahan promosi di sosial media. Di hari berikutnya, mereka berdua datang ke toko bunga dan pemilik toko yang udah mengenal mereka dari kecil menganggap kalau Dylan dan Meg adalah pasangan serasi. Namun Dylan dan Meg membantah kalau mereka memiliki hubungan dan mulai memilih beberapa bunga untuk upacara pernikahan. Kemudian saat kembali ke rumah, Meg lagi-lagi bertemu dengan Dylan sehingga Dylan berinisiatif untuk mengajaknya jalan-jalan di kebun dan mencari getah pohon maple. Dylan juga sempat menawarkan Meg untuk bekerja membantu ayahnya, siapa tahu Meg mau tinggal lagi di kota kecil daripada kembali ke kota New York. Tapi di waktu yang bersamaan, Meg lagi-lagi mendapat telepon dari Tristan yang kebetulan mendapatkan klien seorang desainer gaun pengantin. Tristan pun udah mengirimkan beberapa contoh gaun pengantin sehingga Meg harus berusaha untuk merayu Olivia agar mau memakainya. Lalu di sore harinya, Meg menemani Olivia ke toko gaun untuk mencoba gaun pengantin sederhana yang sesuai dengan seleranya. Di sana, Meg juga meminta Olivia untuk mencoba gaun yang dikirimkan oleh Tristan dari New York. Nah, setelah mencoba beberapa gaun, Olivia akhirnya menyadari kalau Meg sengaja memberikan gaun ini secara gratis demi pekerjaannya. Namun hal itu malah membuat Olivia merasa nggak nyaman sebab gaun-gaun tersebut terlihat mewah dan nggak sesuai dengan keinginannya. Kemudian saat tiba di rumah, Meg nggak sengaja menemukan sebuah surat peringatan dari bank yang ditujukan bagi ayahnya. Meg pun berusaha mengalihkan pembicaraan dan ingin mengadakan makan malam bersama karena Stu baru aja tiba di kota ini. Lalu ketika mereka makan malam bersama, Meg mulai bertanya pada ayahnya tentang perkembangan pabrik yang dia kelola bersama Dylan. Namun Elliot sengaja menghindar dari pertanyaan putrinya dan membahas tentang masa kecil mereka di kota itu agar Meg gak banyak bertanya soal pabrik. Keesokan paginya, Dylan yang merasa penasaran mulai bertanya bagaimana kehidupan Meg karena Stu dan Olivia sama-sama merantau ke kota New York. Dari pertanyaan itu, ternyata Stu bisa mengetahui kalau Dylan masih memiliki perasaan pada Meg. Nah, dalam pembicaraan tersebut, Dylan mengaku kalau dia ragu untuk mendekati Meg yang sangat fokus pada urusan pekerjaannya di kota New York. Kadang-kadang Dylan juga merasa takut untuk memiliki hubungan cinta dengan Meg karena dia nggak yakin kalau Meg bisa bahagia tinggal di kota kecil dan mau meninggalkan karirnya. Kemudian saat kembali ke pabrik, Dylan mengajak Meg untuk menyiapkan beberapa botol sirup yang nantinya akan dikirim ke pelanggan. Di sana mereka berdua mulai bercerita kehidupan masing-masing dan akhirnya Dylan merasa yakin kalau Meg sangat menikmati pekerjaannya sekarang di kota New York. Setelah selesai membantu Dylan, Meg lalu pergi untuk menjemput Olivia dan mengajaknya ke perayaan pesta lajang bersama teman mereka yang bernama Claire dan Dawn. Ternyata mereka berempat ini udah berteman sejak kecil dan di pesta itu mereka terus membicarakan tentang masa lalu yang penuh dengan kenangan manis. Lalu ketika mereka berbicara berdua, Olivia tiba-tiba membahas tentang Dylan dan bercerita kalau Dylan pernah curhat pada Stu kalau dia masih punya perasaan pada Meg.
Mac yang mendengarnya pun jadi malu-malu kucing, tapi dia juga merasa ragu untuk meninggalkan pekerjaannya demi hidup bersama di kota ini. Sementara itu di tempat lain, Dylan dan Stu lagi berada di sebuah bar untuk merayakan pesta lajang sambil bercerita tentang hubungannya dengan Mac. Di sana, Stu menasihati Dylan agar segera mengajak Mac untuk berkencan, sehingga dia bisa mengetahui apakah Mac masih memiliki perasaan padanya atau tidak. Tapi beberapa saat kemudian, ternyata para wanita juga datang ke bar itu, dan Dylan berinisiatif untuk mengajak Mac bermain nyodok bola sambil mengobrol. Tiba-tiba di bar itu memutar sebuah lagu kenangan mereka waktu masih remaja, sehingga Dylan memberanikan dirinya untuk mengajak Mac berdansa. Keesokan paginya mereka berdua lagi-lagi gak sengaja bertemu di depan rumah dan kemudian pergi ke tempat permainan bowling untuk mengirim pesanan mereka. Di sana, Dylan sempat mengajak Mac untuk bermain bowling sambil bercerita tentang kehidupan dan pekerjaannya di kota New York. Nah, dalam pembicaraan itu, Mac curhat pada Dylan kalau pekerjaannya sedang kacau akibat selebgram cantik yang menguasai hampir semua kliennya. Tiba-tiba pembicaraan mereka itu berlanjut ke tahap yang lebih serius hingga mereka berdua terbawa perasaan yang membuat Mac merasa gugup. Setelah pulang dari arena bowling, Mac datang ke sebuah bank untuk bertemu dengan seorang manajer bernama Frank. Mac pun mulai bertanya masalah hutang pabrik ayahnya karena dia udah melihat surat peringatan yang dikirim dari bank. Dari pertanyaan itu, Frank akhirnya memberi info pada Mac kalau pihak bank akan menyita separuh pabrik Elliot terkait masalah hutang yang belum lunas. Di sana, Frank juga memberitahu kalau Dylan memiliki separuh aset dari pabrik Elliot, jadi Mac harus berbicara pada Dylan untuk mengetahui lebih lanjut masalah keuangan ayahnya. Kemudian saat mereka makan bersama, Mac tiba-tiba merasa sangat marah karena selama ini Dylan gak pernah memberitahu apapun soal hutang ayahnya di bank. Bahkan Mac sampai berpikiran negatif kalau Dylan sengaja membeli separuh aset pabrik Elliot agar suatu hari nanti dia bisa menguasainya. Tapi di saat yang bersamaan, Mac mendapat telepon dari Tristan yang memintanya untuk segera kembali ke New York dan bertemu beberapa klien yang mulai melirik jasa selebgram. Berita itu pun membuat Mac menjadi bingung karena dia harus membantu Olivia dalam menyiapkan pesta pernikahan serta merasa khawatir pada kondisi keuangan ayahnya. Lalu ketika Mac bertemu dengan DJ yang akan mengisi acara di pesta pernikahan Olivia, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Dylan yang memberitahu kalau ayahnya jatuh sakit. Dan setibanya di rumah, Mac mendapat info dari dokter kalau ayahnya terkena serangan jantung ringan sehingga Elliot harus beristirahat. Selagi melihat kondisi ayahnya, Elliot meminta Mac untuk mengambilkan air hangat karena dia ingin berbicara empat mata dengan Dylan. Di sana, Elliot mengatakan kalau dia mengetahui Dylan memiliki perasaan pada Mac dan mau merestui hubungan mereka jika Dylan berniat untuk menjadi menantunya. Kemudian saat membuatkan air hangat bagi ayahnya, tiba-tiba Mac mendapat pesan dari DJ yang membuatnya panik dan segera pergi ke gereja. Ternyata DJ itu malah mengadakan pertunjukan di luar rencana Mac, bahkan anak muda di sana ada yang merusak tempat kenangan Stu dan Olivia. Keesokan paginya, Mac langsung datang untuk memberi kabar pada Olivia yang menjadi marah karena persiapan pernikahannya jadi konten di internet. Olivia pun merasa kecewa pada apa yang udah direncanakan oleh Mac dan gak mau lagi meminta bantuannya untuk mempersiapkan acara pesta. Lalu ketika Mac bersedih sendirian, Dylan juga datang ke tempat itu sehingga dia curhat tentang masalah pernikahan Olivia dan karirnya di kota New York. Di sana, Dylan sebenarnya ingin membantu permasalahan Mac,
tapi tiba-tiba Mac teringat akan pikiran negatifnya soal Dylan yang ingin mengambil alih pabrik ayahnya. Kemudian saat tiba di rumah, Mac mulai membahas tentang hutang ayahnya di bank dan bertanya kenapa Dylan bisa memiliki separuh aset dari pabrik mereka. Akhirnya, Mac baru tahu kalau selama ini Dylan udah membantu bayar hutang ayahnya di bank, sehingga Elliot yang merasa malu rela memberikan setengah asetnya kepada Dylan. Keesokan paginya, Tristan datang ke kota itu atas permintaan Mac untuk membantunya dalam mempersiapkan pesta pernikahan Stu dan Olivia. Dan setelah membereskan semua rencana mereka, Tristan juga memberi saran pada Mac agar segera bertemu Olivia dan meminta maaf atas kejadian tempo hari. Kemudian tepat di hari pernikahan, Mac datang ke rumah Olivia untuk meminta maaf dan membawakan gaun pengantin yang pernah Olivia pilih sebelumnya. Dan untuk menebus kesalahannya, Mac juga memberikan hadiah berupa CD lagu yang berisikan lagu-lagu kenangan waktu mereka masih remaja. Oke, adegan kemudian berpindah ke gereja, di mana Stu dan Olivia akhirnya melangsungkan pernikahan yang dihadiri oleh kerabat terdekat mereka. Dan setelah upacara itu selesai, Tristan memberi kabar baik kalau beberapa klien mereka yang dulu ingin bekerja sama kembali. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, Mac tiba-tiba menjadi ragu untuk kembali ke New York karena dia merasa jatuh cinta pada Dylan. Tristan lalu mengingatkan Mac untuk memberikan kata sambutan di pesta itu dan mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi Stu dan Olivia. Setelah selesai dengan kata sambutan, Mac kemudian menghampiri Dylan untuk meminta maaf kalau dia udah menuduhnya ingin menguasai pabrik ayahnya. Mereka berdua pun akhirnya saling mengutarakan perasaan cinta dan Dylan juga meminta Mac untuk tinggal di kota kecil ini bersamanya. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.